warham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyidna datal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Nah, kemarin kita sampai ke pembahasan berapa anwa' dalam qiraat, dalam membaca Al-Quran, ya. Dalam memahami, dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa yang harus diketahui, termasuk ada bentuknya yang zas. Ini yang kita sampai pembahasan yang syaz. Yang syaz ini ya langsung sampaikan, ada baca-bacaan yang kita tidak boleh menyalahkan seseorang, ya. Tidak boleh menyalahkan seseorang. Seperti apalagi kalau dia pakai misalnya dia pakai ketika membaca, ya, bukan jadi imam. Boleh jadi imam apa sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi kalau di Indonesia jangan dipakai qiraat-qiraat yang syaz, yang orang jarang tahu, ya, jangan dipakai. Kenapa? Dampaknya nanti kalian di demo kalau jadi imam, ya. Ataupun lagi tilawah di masjid yang dimana masyarakatnya awam, jangan. Nanti kalian baca malaka yaumaddin, malaka yaumaddin, langsung orang di demo kalian, ya. Kok salah caranya baca? Padahal itu qiraat apa? Namanya syaz, yang jarang memang. Tetapi Rasulullah pernah membaca hal itu, ya. Rasulullah pernah membaca dan ada sanadnya, ya. Ini kan yang pembahasan yang qiraat yang keempat. Ada sanadnya yang harus yang membuat dia menjadi sahih. Memang itu pernah Rasulullah membaca seperti itu, tetapi syaz. Syaz itu bagaimana? Ya mungkin pertama di kalangan para qurra, para pembaca Al-Quran, para ahli-ahli Al-Quran di masa qurra itu, para ahli Al-Quran, ya, di masanya, di masa sahabat, di masa tabi'in itu tidak mengenal banyak tentang bacaan itu, sehingga namanya zaz. Tetapi sanadnya sahih sampai Rasulullah, ya, seperti min dzalikal qiraat, seperti bacaan malaka yaumaddin, malaka yaumaddin, itu boleh-boleh saja. Nah, ataupun yang selanjutnya juga ada qiraat ahad. Ahad yang sedikit. Ahad itu hanya ke satu, ahadun satu. Jadi tidak banyak, hanya satu atau dua orang lah yang meriwayatkan hadis ini, yang meriwayatkan bagaimana cara membaca Al-Quran atau qiraat, yang meriwayatkan qiraat ini, sehingga orang tidak begitu banyak kenal. Seperti mana contohnya? Ya, seperti bacaannya yang diriwayatkan, ya, oleh ma akhrajahu al-Hakim min tariq al-Asim al-Jahdari. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Asim. Ya. Mana bacaannya? Seperti an Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Muttaqiin ala rufarifa hudrin. Rufarifa. Kalau secara nahu, kalau ada ala, seharusnya kan baris bawah. Betul enggak? Kalau secara nahu, kalau ada ala atau huruf jar baris bawah. Tetapi kalau berhadapan dia dengan qiraat, misalnya nahu berhadapan dengan qiraat, maka qiraat itu yang menang. Paham? Jangan kalian hakimi Al-Quran. Oh, ini salah ini. Ini kan huruf jar, harus baris bawah ini. Oh, salah. Kalau nahu itu berhadapan dia dengan, atau rumus-rumus lebih-lebih rumus aglabiyah berhadapan dengan ayat Al-Quran, ya,
atau kiroat, maka kiroat itu yang dimenangkan. Paham? Paham gak? Jangan kalian temukan nanti tiba-tiba di Al-Quran, kok salah ini? Cek lagi Al-Quran, Al-Quran yang lain juga begitu. Quran lain begitu. Ternyata bukan masalah rumus yang kita pakai, bukan masalah Al-Qur'annya, ya. Bukan masalah Al-Qur'annya yang salah baris. Memang kalau qiraat, ya apalagi kalau ada qiraat, ya, maka qiraat itu lebih didahulukan, dikedepankan daripada nahwu. Seperti ini. Muttaqiina ala rafarifa hudrin. Ada baca seperti itu. Seandainya kalau ngasr tilawah boleh kalau dipakai qiraat, ya. Kalau dengan syarat, ada syaratnya, ya. Usahakan yang mendengar itu ada yang mengetahui tentang qiraat, supaya kita tidak dikatakan atau tidak kena fitnah nanti, ya. Kok baca rofarifa itu katanya, ya, nggak ada di dalam Al-Quran kok kayak gitu. Ternyata dia baca pakai qiraat, dia baca pakai qiraat. Nutagina ala rofarifa hudri wa aqariyin hisan. Nah, kalau ada orang yang paham sedikit, ya, kalau kita mendengarkan, ya, maka jangan salahkan. Nah, itu yang kemudian apa juga yang ahad ini, yang jarang orang, tadi sah saja orang kalau nggak kita paham mungkin kita salahkan, tetapi ada juga yang ahad, ya. Mana contohnya yang ahad lagi, ya? Wa akhraja an Ibnu Abbas, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Abdullah bin Abbas, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum bi fathil fa. Bi fathil fa. Apa arti bi fathil fa? Apa arti bi fathil fa, masyhur? Membaris ataskan fa. Yang benar baca bukan yang benar. Yang di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar apa? Laqad ja'akum rasulun min ampusikum, ya, pakai pu, ampusikum. Nanti ada orang baca misalnya lagi tilawah, laqad ja'akum rasulun min anfasikum, misalnya. Jangan salahkan orang. Paham enggak? Berarti dia pakai apa? Qiraat ahad dia pakai. Qiraat yang jarang orang dengar. Tetapi ya kan orang sekarang ini lebih pingin terkenal, ya, pingin viral. Banyak enggak orang pingin viral? Kalau pingin viral, kerjakan yang orang lain jarang kerjakan. Ya. Barang siapa yang ingin viral, kerjakan yang orang lain jarang kerjakan. Ya. Mana contohnya? Mana contohnya? Yang kita haji saja, baca yang jarang orang lain baca. Terkenal sudah kalian, ya. Lagi zikir, ya, laqad ja'akum rasulun min anfasikum anittum terus azizun alaihi ila akhir. Sampai di situ ampasikum dia bilang, terkenal langsung kalian di masjid itu. Tapi terkenal apa? Entah difitnah orang, entah dicaci maki orang, ya terkenal, tapi terkenal. Makanya barang siapa yang ingin terkenal, ya ada dalam satu kalimat ulama juga. Barang siapa yang ingin terkenal, kencingi air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam. Sedunia kenal kalian. Kalian pergi ke sumur air Zam-Zam, minta izin sama polisnya kalau dikasih, ya. Lalu kencingi, langsung kalian dikenal dunia. Suruh videokan lagi. Terkenal langsung. Nah, ada itu kalimatnya, ya. Kalimat bukan kalimat ulama, ya. Mungkin kalimat dibuat-buat sama orang, ahli bahasa, ya. Barang siapa yang ingin terkenal, maka kencingi air Zam-Zam. Sama dengan qiraat ini, ya. Bagaimana berarti apa? Buat apa kita
Kalau begitu, kalau kita belajar, kalau nggak bisa kita baca seperti itu. Itu sebagai ilmu saja buat kita. Paham? Paham gak anakku? Lil ilmi, untuk ilmu saja. Supaya kenapa? Jangan salahkan orang. Bilang ampasikum. Laqad ja'akum rasulun min ampasikum. Jangan salahkan orang. Ya, benar itu. Tapi dia pakai qiraat apa? Qiraat ahad namanya. Paham? Paham enggak? Paham sampai sini? Nih paham ada? Paham? Kenapa kok harus kita pelajari yang seperti ini anakku? Supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Paham enggak? Supaya jangan menyalahkan orang lain. Sekedi-kedi batur salah isi. Ya. Apalagi kemarin berita-beritanya itu ada yang menyalahkan Habib Umar ya, bin Hafiz ya. Izin apa? Ya. Gara-gara apa? Pernah beliau imam sekali. Ya. Ya. Enggak ada ilmu yang menyalahkan. Ya. Karena beliau memahami memahami qiraat. Jadi mungkin sewaktu-waktu beliau kalau bahasa kita memakai itu, dan beliau paham kalau di Indonesia setiap kali beliau menyampaikan maupun menjadi imam tidak memakai qiraat yang lain. Qiraat yang biasa orang qiraat Hafiz an-Asim. Hafiz an-Asim. Kalau yang kita pakai ini namanya Hafiz an-Asim ya. Begitu. Nah, paham? Malaka yaumiddin. Malaka yaumiddin ini syaz. Jarang didengar orang. Terus yang ahad, contohnya yang ahad tadi muttaqin ala rafarifa hudrin. Hudrin wa abaqiriyin hisan. Terus selanjutnya kalau yang ahad juga apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada juga contoh satu lagi nih. Wa akhraja min hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qara'a fala ta'lam apa? Nafsun ma ukhfiya lahum min qurra. Di sini qurratul a'yun. Qurratul a'yun. Nanti mungkin ada penjelasannya di sini ya. Nah, apa lanjutkan sedikit. Al-khamis, sekarang yang kelima, al-maudu ka qiraatil hizai. Nah, qiraat hizai ini. Qiraat hizai ini bagaimana dia? Kalau qiraat hizai ini, nah memang sanad dari qiraat hizai ini lebih lumayan tinggi, lumayan mutawatirnya ya. Karena banyak disebutkan oleh para sahabat sanadnya ka qiraati Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas mana? Walahu ahud au ukhtun. Dia khusus dia cara membacanya walahu ahud au ukhtun ila akhir ya, sampai akhir ya. Dan banyak lagi qiraat yang lain. Banyak lagi qiraat yang lain. Di sini disebutkan ringkas ya. Ringkas pada jelas. Ini tingkatan qiraat ya. Ada yang mutawatir, ada yang apa lagi? Ahad, ada yang syaz. Ini tingkatannya. Kalau qiraatnya ya udah kita bahas Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr ya, terus apa lagi? Asim, terus Hamzah, terus Al-Kisai, terus dan lain sebagainya. Sudah kita bahas yang sudah lewat ya. Nah, kalau yang tadi itu gabungan tingkatannya. Berarti bagaimana, Pak? Ya, tingkatan yang paling tinggi namanya mutawatir. Ya, mutawatir. Jadi, terus yang kita baca Hafiz itu bagaimana, Pak? Kalau Hafiz an-Asim itu yang orang-orang baca sekarang seluruh dunia inilah. Ya, seluruh dunia dalam arti mayoritas. Mayoritas orang pakai itu Hafiz an-Asim seperti yang Mekah pakai. Yang Mekah pakai namanya apa? Hafiz. Jadi biasa, tidak ada aneh-aneh. Tidak malaka yaumiddin, tidak ada.
ampasikun tidak ada. Ya. Jadi mereka biasa baca. Ya, kalau baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, biasa di masjid-masjid di Mekah juga kita dengar seperti itu. Dan juga Maliki Yaumiddin dia pakai di Mekah. Jadi tidak ada yang kenapa Indonesia memilih Hafiz an Asim ini kita pernah tanya ke guru. Mengapa orang Indonesia ini memilih qiraat Hafiz dalam membaca Al-Quran Al-Asim? Karena Hafiz ini lebih mudah dan lebih, kalau bahasa orang sekarang elegan, lebih mudah dibaca dan tidak sulit. Apalagi kita orang Indonesia tidak mau yang ribet-ribet, paham? Tidak mau yang ribet-ribet, maunya yang biasa orang-orang lain baca. Yang biasa orang-orang Mekah baca. Jadi kita ini di Indonesia memilih seperti itu karena kenapa? Lebih mudah dibaca, lebih mudah dipakai. Ya, kalau di Afrika, ya, kalau di tempat-tempat yang lain itu beda caranya membaca. Nah, seperti yang pernah kita saksikan, yang pernah kita lihat di YouTube, yang pakai yang pakai Himalah ya, yang pakai beberapa, nanti ada di tambihatnya di sini ya, ada bagiannya. Berarti Himalah itu masuk di mana, Pak? Dia bukan sas, dia bukan ahad. Berarti masuknya di mana? Masuk di Al-Hadr. Al-Hadr apa? Masuknya di mana? Al-Hadr namanya. Paham enggak? Nih pahami dulu nih. Masuknya Himalah, bacaan Himalah itu di Al-Hadr namanya. Jadi punya bab dia khusus. Ya, punya bab ada di tambihatnya ini. Ya, punya bab dia khusus di Himalah itu seperti wadduhi wal laili idza saji. Nah, ada itu ila akhir ya. Ya intinya mana juga juga di pertengahan surat, di pertengahan ayat Al-Qur'an yang mengatakan apa? Ya, bismillahi majriha, majri. Jadi kalau itu maksudnya di mana? Al-Hadr. Ya, Al-Hadr bi fathil ha wa sukunud dal. Ya, wa sukunud dal. Jadi dalnya itu sukun. Al-Hadr bi fathil ha, bi fathil ha, al-ha. Al-Hadr bukan al-hadar, al-hadr ya. Al-muhmalatain ya. Al-muhmalah, al-hadr. Nah, itu anakku ya, yang perlu anakku ketahui ya, itu beberapa bacaan-bacaan yang harus dipahami ya. Nah, terus selanjutnya di sini ya, pembahasan selanjutnya tajwid. Nah, apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Siapa yang bisa maknai apa itu tajwid? At-tajwidu, sebagian ulama mengatakan tajwid ya, yaitu hilyatul qiraah, penyempurna ya, penyempurna qiraat, penyempurna bacaan ya. Kemudian ada disebutkan dalam satu syair ya. Syair, siapa yang punya syair ini ya? Qala Ibnu Jazari ya, dikatakan oleh Imam Al-Jazari, wal ahdu bit tajwidi khatmul lazimi man lam yujawwidil qur'ana athimi li'annahu bihil ilahi anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Coba ditulis anakku, wal ahdu, ini penting sekali ya, supaya sebagai dalil buat kita ya. Syair ini sebagai dalil buat kita untuk belajar tajwid. Wal ahdu, sudah yang nulis pakai bahasa Indonesia itu apa ya?
pakai yang bisa tulis pakai bahasa Arabnya juga gampang. Sudah. Wal akhdhu pakai dal. Wal akhdhu sudah. Bit tajwidi khatmul lazimi hatmun bukan hatmun beda dengan kalau khatam bermakna apa, bermakna cincin, tetapi hatmun itu penyempurna ya. Hatmun penyempurna. Lazimi sudah. Man lam yujawwidil qur'ana athimi. Man lam yujawwid sudah. Man lam yujawwidil qur'an athimi sudah. Sudah. Li'annahu bihil ilah, li'annahu bihil ilahi sudah. Li'annahu bihil ilahi sudah. Anzala sudah. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Maknanya wala bi tajwid hatmun lazimi sudah. Bacalah dengan sempurna Al-Quran itu. Sebenarnya wala ini mana ya ambil ya akhadha ambil, akan tetapi ambil apa maksudnya di sini? Baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan sempurna. Sudah. Sudah. Bacalah Al-Quran itu dengan sempurna. Bitajwidi, dengan bertajwid. Sudah? Ulang apa? Bacalah Al-Quran itu dengan sempurna, dengan bertajwid. Sudah? Sudah? Hatmun lazimi. Ya. Hatmun lazimi. Sudah? Hatmun lazim ini maknanya udah secara sempurna, secara lazimi, secara lazim. Mempelajarinya adalah wajib, gitu aja. Mempelajarinya adalah lazim, wajib. Mempelajarinya adalah wajib. Hatmun itu ya sempurna, ya menyempurnakan, lazimi, wajib. Udah? Sudah. Malam yujawwidil Qur'ana asimi. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, asimi, berdosa.
Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid berdosa. Suara anakku boleh tidak bagus, suara boleh tidak bagus, tapi tajwid hukumnya wajib. Mana lebih penting orang baca tajwid atau dengan suara yang melengking tetapi tidak bertajwid? Lebih afdal bertajwid walaupun tidak melengking suaranya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa bertajwid, asimi berdosa. Sudah. Li'annahu billahi anzala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan sempurna. Ya maksudnya bitajwid ya, sempurna dengan huruf, kata, tajwid segala-galanya sempurna. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan demikian sudah, dan demikian sudah, wa hakaza, dan demikian minhu ilaina wasala, darinya juga sampai kepada kami, dan demikian juga udah minhu, darinya kepada kami, wasala, sampai, dan demikian juga darinya kepada kami sampai. Ya, maksudnya dengan kesempurnaannya ya. Dengan kesempurnaan Al-Qur'an itu ya. Sudah. Nah, penjelasannya intinya man lam yujawwidil Qur'ana asimi, itu intinya ya. Intinya man lam yujawwidil Qur'ana asimi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, asimi. Makanya apa yang dimaksud dengan waratilil Qur'ana tartila aku? Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa maksudnya? Baca Al-Qur'an dengan tajwid. Ini kadang-kadang sebagian ya, ada orang yang ada orang ya, maaf ya, yang tilawah dia suaranya jadi diperbaiki, terus suaranya melengking bagus indah, tetapi tajwid nggak diurus ya. Dia dengar suaranya sendiri saja. Makanya Abah dulu pernah dimarah sama Allah yarham ya, guru tajwidnya Abah, selaku orang tua juga sangat marah. Apa bahasa beliau? Dinding demen-demen ngagolang Al-Quran sampai di perhatian tajwid, belum marah. Jangan sampai kita baca Al-Quran walau dengan suara yang melengking tetapi melupakan tajwid. Dari situ Abah, dari sejak itu ya, Abah memperdalam memperhatikan tajwid. Bahkan sampai lupa memperbaiki suara. Ya, suaranya ya biasa-biasa saja. Makanya walaupun jelek suara kita, tetapi kalau tajwid kita perhatikan, walaupun suaranya ya pas-pasan, tetapi tajwid itu enak didengar orang, kita jadi imam. Sampai sekarang Abah dijadikan imam ya, di masjid besar ya, walaupun suaranya nggak bagus, tetapi kan tajwidnya tepat, haknya tepat, haknya tepat,
panjang pendeknya yang sesuai dengan yang tajwid yang kita pelajari di guru-guru kita. Dan saya nggak peduli. Abang nggak peduli mau bagus apa mau, yang penting kita membaca Al-Quran sebagus mungkin dari suara yang kita punya, ya kan? Mereka senang nggak senang terserah, ya. Kenapa nggak peduli tentang itu? Mereka senang nggak senang terserah, ya. Apa kalau ada orang lain yang bagus suaranya, bagus tajwidnya, tafadhol, silakan jadi imam. Bagus suaranya, tajwidnya oke, jadi imam. Tetapi kan kalau bahasa kita masih kita dipercaya, dan nggak ada yang berani maju, ya, nggak ada yang, kecuali kalau kita nggak ada baru mereka maju, ya. Dan itu semua abang dapatkan karena tajwid. Jadi kalau sudah oke bacaan kita tajwid, udah kalau bahasa kita setengahnya dari Al-Quran itu kita dapatkan. Ya. Ada sebagian kawan juga tidak perhatikan masalah tajwid. Ya. Kitab kuningnya terbang. Kalau bahasa kita kitab kuningnya terbang, bacaan kitabnya oke, tetapi begitu baca Al-Quran gak dia. Ya. Gak karuan. Alhamdulillah, dia bilang. Padahal hak kecil di situ, ya. Dia baca alhamdulillah. Dia nggak perhatian. Lalu udah baca kitab, nomor 1 kalau baca kitab. Pintar dia ilmu alam. Tapi tajwid nggak dia perhatikan. Akhirnya apa? Jatuh dia. Dia nggak dipercaya jadi imam sama orang. Nggak dipercaya. Dan maaf ya, ada di masjid besar. Apa minta maaf. Kalau di masjid besar Abah tidak sebutkan posisi tempatnya, ya. Itu sampai Abah mau mufaraqah. Kalau ayat yang salah Abah nggak apa-apa. Tapi kalau Fatihah yang salah bacanya, ya risih kita. Abah mau bikin mufaraqah pada saat itu, ya karena sudah tidak bisa ditolerir. Tidak bisa itu pertama masjid besar. Setiap sok dia baca sya. Setiap sok syiratal ladzi. Abang enggak tahu apakah giginya hilang apa enggak. Ya. Tapi abang berpikir seperti itu, kayaknya giginya hilang orang ini. Tetapi kalau kita bilang giginya hilang, ya di bacaan yang lain dia baca sok ya sok begitu. Di ayat dia baca sok ya sok, tapi kok di Fatihah dia baca sok sya gitu. Syiratal ladzina tiap sya, ya. Tiap sok dia baca